Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat semua kan? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran seni budaya untuk kelas 7. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang bernyanyi dengan satu suara atau unisono. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bernyanyi dengan banyak suara. Untuk itu, mari kita pelajari bersama-sama. Baik anak-anakku di kelas 7, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bernyanyi dengan banyak suara. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami dasar bernyanyi dengan dua suara atau lebih. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis teknik bernyanyi dengan banyak suara. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis paduan suara. Yang keempat, menyebutkan syarat jadi dirijen paduan suara. Jenis atau teknik bernyanyi banyak suara dibedakan menjadi 5 teknik. Yang pertama, paduan suara. Yang kedua, kanon. Yang ketiga, vokal grup. Yang keempat, akapela. Dan yang kelima, nasyid. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari paduan suara. Paduan suara adalah suara yang terpadu yang terdiri dari paduan suara besar atau kecil dengan bernyanyi secara serentak, terpadu dengan keselarasan volume yang baik dan terkontrol, mengikuti keselarasan harmoni. Paduan suara kecil anggotanya 12 sampai dengan 28 orang dan paduan suara besar lebih dari 28 orang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari paduan suara. Ya, dilihat gambar ini. Yang selanjutnya, teknik yang selanjutnya ada yang dinamakan kanon. Kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi yang dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar atau sahut-sahutan. Lagu kanon sering dinyanyikan dalam kegiatan kepramukaan. Nah, kita bisa lihat contoh dari lagu dengan teknik kanon. Bapak Yakob, Bapak Yakob, Bapak Yakob, bangunlah, hari sudah siang, hari sudah siang, hari sudah siang, bangunlah, bangunlah. Nah, itu tadi anak-anak contoh dari teknik bernyanyi dengan kanon. Kita ke teknik selanjutnya, ada yang dinamakan vokal grup. Vokal grup ini biasanya terdiri dari 3 sampai 8 orang. Adapun paduan suara kecil anggotanya mencapai 12 sampai 24 orang atau lebih. Nah, di akhir-akhir ini banyak sekali kita lihat di televisi yang namanya vokal grup. Ini salah satu contoh adalah BTS yang berasal dari Korea. Selanjutnya ada yang dinamakan akapela. Akapela adalah suatu teknik bernyanyi yang biasanya dilakukan secara berkelompok tanpa diiringi alat musik.
tetapi dari suara mulut yang meniru suara alat-alat musik. Jadi teknik ini mengutamakan apa anak-anak? Ya, suara dari penyanyinya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Nah, itu tadi contoh bernyanyi dengan teknik akapela. Menarik bukan? Baik anak-anakku semua, kita lanjut ke teknik yang terakhir, yaitu nasyid. Nasyid adalah lagu yang berisi pujian kepada Allah, kata-kata nasihat, kisah para nabi, dan yang berkaitan dengan Islam lainnya. Nasyid berasal dari bahasa Arab ansyada yunshidu, yang artinya bersenandung. Nah, jenis-jenis paduan suara. Paduan suara dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada paduan suara unisono, yaitu paduan suara dengan menggunakan satu suara. Yang kedua, ada yang dinamakan paduan suara dua sejenis, yaitu paduan suara yang menggunakan dua suara manusia yang sejenis. Contoh suara sejenis wanita, suara sejenis pria, dan suara sejenis anak-anak. Yang ketiga, paduan suara tiga sejenis, sopran, satu sopran, dan alto, yaitu paduan suara sejenis dengan menggunakan suara sopran 1, sopran 2, dan alto. Yang keempat, paduan suara 3, suara campuran sopran, alto, bass. Paduan suara yang menggunakan 3 suara campuran, contoh sopran, alto, bass. Yang kelima, paduan suara 3 sejenis, tenor 1, tenor 2, dan bass. Paduan suara 3 suara jenis pria dengan suara tenor 1, tenor 2, dan bass. Yang keenam, paduan suara 4 suara campuran. Paduan suara yang menggunakan suara campuran pria dan wanita dengan suara sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, anak-anakku sekalian, ada perbedaan yang mencolok antara
paduan suara dan vokal grup. Perbedaannya adalah kalau di paduan suara ada orang yang memimpin pertunjukan sebuah musik, yaitu yang dinamakan dengan dirijen. Nah, kalau seseorang ingin menjadi dirijen, itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, memiliki sifat kepemimpinan. Karena fungsi dirijen di sini adalah memimpin sebuah pertunjukan musik. Yang kedua, memiliki ketahanan jasmani yang tangguh. Ketiga, sebaiknya sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, simpatik. Yang kelima, menguasai cara latihan yang efektif. Dan yang keenam, memiliki daya imajinasi yang baik. Nah, ini tadi 6 syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi seorang dirijen. Nah, demikian anak-anak materi tentang bernyanyi dengan banyak suara. Semoga kalian semua bisa memahami dengan baik materi-materi tersebut. Anak-anakku sekalian, jangan lupa kerjakan latihan soal pada modul yang sudah ada. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Demikian dari Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.